Pemirsa Berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Kasus COVID-19 Omikron di kota Banjarmasin meningkat. Sudah ada 25 orang terkonfirmasi. Sejumlah ASN di pemerintahan kota Banjarbaru positif COVID-19. Buruh di Kabupaten Kota Baru menolak Permenaker terkait aturan jaminan hari tua. Kasus COVID-19 varian Omikron di kota Banjarmasin meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Data Dinas Kesehatan dari 2.382 orang positif COVID-19, 25 diantaranya terkonfirmasi Omikron berdasarkan hasil tes laboratorium di Jakarta. PLT Kadinkes, Mahli Riyadi mengatakan orang yang terpapar Omikron dirawat di RSUD Ulin dan RSUD Ansari Saleh. Mahli menduga kasus Omikron tidak hanya 25 karena berdasarkan analisis kurva, lebih dari 2.000 kasus positif terjadi hanya dalam kurun waktu 12 hari. Menurutnya penyebaran yang sangat cepat tersebut sesuai dengan karakter Omikron. Ya, jadi untuk kasus Omikron di Banjarmasin berdasarkan hasil pemeriksaan WGS yang kita kirim ke lab Kesda, lab Litbangkes ya, di Kementerian Jakarta. Ini sudah cukup banyak, melebihi dari 25 kasus ya. Dan sebenarnya kasus yang berkembang saat ini yang ada di Banjarmasin ya sebenarnya patut diduga juga sebagai varian dari Omikron. Karena berdasarkan analisis transmisi dari kurva yang terjadi saat ini, kurva penyebarannya itu sangat cepat sekali. Dalam kurun waktu 12 hari kita sudah menembus angka 2.500 lebih. Ya, tentu ini sebagai karakteristik dari Omikron itu sendiri. Masyarakat diimbau waspada penyebaran Omikron dan disiplin menerapkan protokol kesehatan agar tidak terpapar. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Sejumlah aparatur sipil negara ASN di pemerintahan kota Banjarbaru positif COVID-19. Terpantau Kamis siang, semua ruangan di kantor Pemkot disterilisasi petugas BPBD dengan disinfektan. Sterilisasi dilakukan karena ada 3 ASN yang terkonfirmasi COVID-19. Karena di Setdako ini, khususnya di bagian protokol dan komunikasi pimpinan, serta di bagian hukum, ada staf kami yang positif terkena COVID. Kalau untuk di bagian Prokopim ada 1 orang dan di bagian hukum ada 2 orang. Jadi kemarin kami minta secara lisan dengan telepon ke Kepala BPBD Pak Jaini untuk dilakukan penyemprotan, dan alhamdulillah hari ini kita dapat giliran untuk melakukan penyemprotan. Jadi, kalau boleh tahu ruangan mana aja tadi yang disinfektan? Walaupun yang terkena hanya 2 bagian, tetapi tadi semua ruangan disemprot. Karena tidak menutup kemungkinan orang itu kan berpindah-pindah, berjalan-jalan, tidak hanya di ruangannya. 3 ASN tersebut menjalani isolasi mandiri, sedangkan ASN lainnya tetap bekerja di kantor seperti biasa. Dari kota Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan.
Kasus COVID-19 di Kota Banjarbaru meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Data Dinas Kesehatan, orang yang terpapar virus corona di Kota Idaman telah mencapai 650. 70 diantaranya dirawat di sejumlah rumah sakit dan 580 menjalani isolasi mandiri isoman. Di rumah sakit Idaman ada 48 orang dan di rumah sakit lainnya ada 22 orang. Karena rumah sakit di Banjarbaru selain Idaman juga ada rumah sakit swasta, kurang lebih 7 buah rumah sakit swasta yang melaksanakan juga pelayanan COVID-19 di Kota Banjarbaru. Pak, dari sisi pelayanan sendiri gimana Pak untuk para isoman ini Pak? Selama ini kami bersama teman-teman Puskesmas sekota Banjarbaru siap memberikan pelayanan kepada isoman. Terutama kami juga menyiapkan nomor penghubung ataupun nomor WA yang dapat dihubungi setiap saat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat di Kota Banjarbaru bisa terlayani dengan baik dan mendapat pelayanan kesehatan dasar khususnya oleh Puskesmas sekota Banjarbaru. Masyarakat diimbau disiplin menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah terpapar COVID-19. Dari Kota Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarbaru membuka dapur umum untuk warga isolasi mandiri atau isoman. Kepala Pelaksana BPBD Zaini menjelaskan, dapur umum dibuka untuk membantu memenuhi konsumsi warga isoman. Menurutnya 580 warga isoman di 4 kecamatan akan diberi makanan siap saji setiap hari pada siang dan malam. Kelurahan melalui Puskesmas di Kota Banjarbaru bahwa data hari ini masyarakat yang isoman sudah terdata 580 warga isoman. Itu berbagai kelurahan yang sudah menyampaikan ke tempat kita BPBD. Kemudian terkait dengan persiapan ini, tentunya kita membentuk yang namanya Garda 5 untuk melayani masyarakat warga yang melakukan isoman di rumah agar paling tidak selama 3 hari beliau tidak berjalan-jalan, artinya stay di rumah saja, karena memang kita sudah kerjasama juga dengan melalui Babinsa, Babin Kartinas dan pihak kelurahan sendiri dengan kerjasama puskesmas tertentu, puskesmas yang di wilayah masing-masing. Selain dibantu konsumsi, warga isoman juga mendapat layanan kesehatan dari puskesmas di lingkungan masing-masing. Dari Kota Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Kasus COVID-19 Omikron di Kota Banjarmasin meningkat. Sudah ada 25 orang terkonfirmasi. Sejumlah ASN di pemerintahan Kota Banjarbaru positif COVID-19. Buruh di Kabupaten Kota Baru menolak Permenaker terkait aturan jaminan hari tua. Kejaksaan Tinggi Kejati Kalimantan Selatan Kamis siang didemo massa Lembaga Swadaya Masyarakat LSM.
Mereka meminta Kejati memantau kasus korupsi dana hibah APBN untuk pengadaan hewan ternak di Kabupaten Balangan. Kasipenkum Kejati Romandu Novelino menjelaskan, pihaknya terus memantau kasus korupsi tersebut. Menurutnya sudah ada 1 orang yang ditetapkan tersangka dan tidak menutup kemungkinan bertambah. Jadi terkait dengan penanganan perkara tersebut, informasinya sudah ada 1 tersangka. Kalau kalian bertanya kenapa Pak cuma 1 tersangka, belum selesai. Belum selesai. Penetapan tersangka kan kalau memang lebih dari 1, bukan berarti sekali penetapan tersangka langsung sekian orang. Bisa dimulai dari 1. Artinya tidak menutup kemungkinan apapun ke depannya hasil penyidikan seperti apa. Kalau dibilang penanganan perkaranya kok terkesan lambat, nggak juga lambat kalau menurut saya. Dari penanganan pertama awal kalau kami lihat sudah cukup profesional. Namun maksud saya biarkan kawan-kawan penyidik di Kejaksaan Negeri Balangan bekerja dan dukung mereka dalam bekerja. Ya kan? Selain korupsi dana hibah APBN, massa juga meminta Kejati menyelidiki perbaikan jalan nasional di Kabupaten Tanah Laut. Proyek dengan anggaran 150 miliar rupiah itu diduga tidak sesuai perencanaan awal. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Sejumlah perwakilan buruh di Kabupaten Kota Baru datang ke kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnaker Trans Kamis siang. Mereka menolak Permenaker nomor 2 tahun 2022 tentang jaminan hari tua atau JHT. Menurut mereka, tata cara dan persyaratan pencairan JHT yang baru yakni pada usia 56 tahun sangat merugikan buruh. Kami wakil SPIC ITP Tarjun mewakili rekan-rekan seluruh pekerja di Kota Baru, Kalimantan Selatan, dan Indonesia pada seluruhnya. Kami menyampaikan bahwa kami memohon tolak dan cabut Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2022 tentang pencairan JHT. Jangan pakai aturan itu, cabut sekarang juga karena itu mengganggu seluruh pekerja Indonesia, kesejahteraan pekerja Indonesia beserta keluarganya. JHT sangat luar biasa membantu kami sebagai pekerja. Biarkan kami melakukan pencairan waktu kami di PHK, waktu kami kehilangan pekerjaan untuk melanjutkan kehidupan kami bersama keluarga kami untuk menjadi keluarga yang lebih baik, tentunya menjadi masyarakat yang baik dan menjadikan Indonesia pun lebih baik. Saya mengimbau juga kepada Ibu Menteri bahwa ini bisa dipertimbangkan karena di Kota Baru ini penuh dengan perusahaan-perusahaan besar dan itu akan mengganggu kondusivitas serta hubungan industrial di Kota Baru. Karena JHT itu merupakan hak mereka dan itu tidak dibatasi oleh waktu tetapi dibatasi dengan kepentingan perusahaan. Apabila di PHK kan otomatis kami akan menyurati memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Ibu Menteri bahwa ini keresahannya merata. Keresahan itu merata dan mengganggu kinerja pekerja. Mereka akan merasa tidak akan maksimal bekerja karena jaminan terhadap hari tua mereka itu ada ketidakpastian. Pastinya tetapi dibatasi oleh waktu. 56 tahun. Sudah terlalu ini kan tua. Sudah ada unsur-unsur menurut saya itu ada unsur ketidakadilan. Dan ini harus kita secara bijak di kondisi ekonomi seperti ini, keputusan Ibu Menteri ini juga perlu dievaluasi. Disnaker Trans Kota Baru berjanji akan menyampaikan penolakan buruh kepada pemerintah pusat. Dari Kabupaten Kota Baru, Lutfi Darlan dan Fauji Rahman melaporkan. Harga bawang merah di pasar tradisional Kota Banjarmasin naik dalam beberapa hari terakhir. Terpantau Kamis pagi, harga bawang di pasar Harumanis mencapai Rp34 hingga Rp35.000 per kilogramnya. Sebelumnya harga bawang merah hanya berkisar Rp24 hingga Rp25.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga terjadi sejak beberapa hari lalu karena hari besar keagamaan. Ada kenaikan. Biasanya pengaruh apa tuh kenaikan? Pengaruh hari-hari besar, Pak. Hari besar keagamaan lah. Ini
Tapi naiknya kada banyak lah. Oh, naiknya banyak bang, bisa kita 30%-an lah. 30%-an lah. Tapi karena stabil lagi gitu lah. Udah stabil lagi. Bawang apa aja yang naik? Bawang merah kah? Bawang putih atau? Kalau bawang putih stabil aja. Bawang merah ada kenaikan. Bawang merah. Kemarin tuh harganya 24, 25. Naiknya nih sekarang 30-an lah. 30-an. Berbeda dengan bawang merah, harga bawang putih dan bombay masih stabil. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Kobaran api disertai asap pekat membubung tinggi di Gang Baru kawasan Maluku, Banjarmasin Tengah, Sabtu pagi sekitar pukul 6 WITA. Kebakaran di permukiman padat penduduk ini berlangsung sekitar 1 jam dan menghanguskan 5 rumah. Pasca kebakaran, sejumlah warga mengais puing-puing rumah mereka berharap menemukan barang berharga. Sebagian besar korban kebakaran tidak sempat menyelamatkan harta bendanya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Penyebab kebakaran masih diselidiki kepolisian. Diduga merampas harta Ganagini, seorang polisi dilaporkan mantan istrinya. Wanita berinisial RIS tersebut melapor ke Mapolda Kalsel didampingi sejumlah kerabatnya pada Senin siang. Perempuan asal Kandangan itu menjelaskan mantan suaminya berinisial APP merampas harta Ganagininya. Padahal personel Polsek Hulu Sungai Selatan itu telah memberikan harta tersebut pasca bercerai 2020 lalu. Bahkan harta senilai 1,4 miliar rupiah berupa 2 ruko dan sebidang tanah itu masuk dalam surat perjanjian bermaterai. Dikonfirmasi melalui pesan singkat, Kabid Humas Kombes Pol M. Rifai mengaku belum mendapat laporan. Sejumlah spanduk sindiran untuk pemerintah Kabupaten Banjar terpampang di tepi Jalan Pangeran Abdurrahman Pesayangan Martapura akhir pekan lalu. Warga sengaja memasang spanduk tersebut untuk menyampaikan keluhan sekaligus sindiran karena jalan ini kerap kebanjiran setelah diguyur hujan. Kondisi tersebut sudah terjadi sejak tahun 2015 lalu akibat buruknya saluran drainase. Warga pun sudah sering mengeluhkannya dan beberapa kali petugas dinas terkait memantau kawasan ini namun tak juga ada perbaikan. Selain drainase, jalan berkonstruksi aspal di kawasan ini juga berlubang. Banyak pengendara yang terjatuh saat melintas karena lubang tidak terlihat ketika banjir. Belasan peternak yang tergabung dalam Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Pinsar Kalsel, Rabu siang menggelar protes di kantor Dinas Perkebunan dan Peternakan. Mereka protes terkait telur dari luar pulau yang masuk ke Kalsel tanpa dokumen resmi dan marak beredar belakangan ini. Telur tersebut beredar dengan harga jauh lebih murah sehingga mengganggu kestabilan harga di pasaran. Peternak lokal pun merugi dan terancam gulung tikar. Mereka berharap pemerintah segera mengatasi masalah ini. Protes para peternak belum mendapat tanggapan karena Kepala Disbunak Kalsel tidak berada di kantor. Kantor Kejaksaan Tinggi Kejati, Kalimantan Selatan ditutup sementara karena puluhan pegawainya positif COVID-19. Terpantau Kamis siang, kantor di kawasan DI Panjaitan Banjarmasin Tengah ditutup dan disterilisasi petugas dengan disinfektan.
Penutupan dilakukan karena dari 200 pegawai yang dites usap antigen, 27 orang diantaranya terkonfirmasi COVID-19. Sementara waktu Kejati hanya melayani masyarakat melalui daring, itu pun bagi keperluan mendesak saja. Kejati Kalsel akan mengurangi pegawai yang bekerja di kantor 50% dan sisanya diminta bekerja dari rumah. Puluhan siswa Madrasah Aliyah Negeri Man 1 Kabupaten Tapin positif COVID-19. Terpantau Rabu siang, sekolah di kawasan Rantau Kiwa, Tapin Utara itu ditutup dan disterilisasi sejumlah petugas dengan disinfektan. Penyebaran virus corona di sekolah ini berawal dari satu siswa yang terkonfirmasi COVID-19 pada 8 Februari lalu. Setelah dilacak, ada 25 lagi siswa yang positif COVID-19. PTM di sekolah ini dialihkan ke pembelajaran jarak jauh (PJJ) secara daring hingga 19 Februari mendatang. Kasus COVID-19 di Kota Banjarmasin melonjak dalam sebulan terakhir. Data terbaru Dinas Kesehatan kasus COVID-19 telah mencapai 2.322. Menekan lonjakan kasus, pemerintah bakal menggencarkan vaksinasi bersama sejumlah instansi seperti TNI dan Polri. Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan prokes. Kasus COVID-19 Omikron di Kota Banjarmasin meningkat. Sudah ada 25 orang terkonfirmasi. Sejumlah ASN di pemerintahan Kota Banjarbaru positif COVID-19. Buruh di Kabupaten Kota Baru menolak Permenaker terkait aturan jaminan hari tua. Kasus COVID-19 varian Omikron di Kota Banjarmasin meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Data Dinas Kesehatan dari 2.382 orang positif COVID-19, 25 diantaranya terkonfirmasi Omikron berdasarkan hasil tes laboratorium di Jakarta. PLT Kadinkes, Mahli Riyadi mengatakan orang yang terpapar Omikron dirawat di RSUD Ulin dan RSUD Ansari Saleh. Mahli menduga kasus Omikron tidak hanya 25 karena berdasarkan analisis kurva, lebih dari 2.000 kasus positif terjadi hanya dalam kurun waktu 12 hari. Menurutnya penyebaran yang sangat cepat tersebut sesuai dengan karakter Omikron. Ya, jadi untuk kasus Omikron di Banjarmasin berdasarkan hasil pemeriksaan IGS yang kita kirim ke Kesda, Litbangkes ya, di Kementerian Jakarta. Ini sudah cukup banyak, melebihi dari 25 kasus ya. Dan sebenarnya kasus yang berkembang saat ini yang ada di Banjarmasin ya sebenarnya patut diduga juga sebagai varian dari Omikron. Karena berdasarkan analisis transmisi dari kurva yang terjadi saat ini, kurva penyebarannya itu sangat cepat sekali. Dalam kurun waktu 12 hari
kita sudah menembus angka 2.500 lebih. Ya, tentu ini sebagai karakteristik dari Omikron itu sendiri. Masyarakat diimbau waspada penyebaran Omikron dan disiplin menerapkan protokol kesehatan agar tidak terpapar. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Sejumlah aparatur sipil negara ASN di pemerintahan Kota Banjarbaru positif COVID-19. Terpantau Kamis siang, semua ruangan di kantor Pemkot disterilisasi petugas BPBD dengan disinfektan. Sterilisasi dilakukan karena ada 3 ASN yang terkonfirmasi COVID-19. Karena di Sepdako ini, khususnya di bagian protokol dan komunikasi pimpinan, serta di bagian hukum, ada staf kami yang positif terkena COVID. Kalau untuk di bagian Prokopim ada 1 orang dan di bagian hukum ada 2 orang. Jadi kemarin kami minta secara lisan dengan telepon ke Kepala BPBD Pak Jaini untuk dilakukan penyemprotan, dan alhamdulillah hari ini kita dapat giliran untuk melakukan penyemprotan. Jadi, kalau beritahu ruangan mana aja tadi yang disinfektan? Walaupun yang terkena hanya 2 bagian, tetapi tadi semua ruangan disemprot. Karena tidak menutup kemungkinan orang itu kan berpindah-pindah berjalan-jalan, tidak hanya di ruangannya. 3 ASN tersebut menjalani isolasi mandiri, sedangkan ASN lainnya tetap bekerja di kantor seperti biasa. Dari Kota Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Kasus COVID-19 di Kota Banjarbaru meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Data Dinas Kesehatan, orang yang terpapar virus corona di Kota Idaman telah mencapai 650. 70 diantaranya dirawat di sejumlah rumah sakit dan 580 menjalani isolasi mandiri isoman. Di rumah sakit Idaman ada 48 orang dan di rumah sakit lainnya ada 22 orang. Karena rumah sakit di Banjarbaru selain Idaman juga ada rumah sakit swasta, kurang lebih 7 buah rumah sakit swasta yang melaksanakan juga pelayanan COVID-19 di Kota Banjarbaru. Pak, dari sisi pelayanan sendiri gimana Pak untuk para isoman ini Pak? Selama ini kami bersama teman-teman Puskesmas sekota Banjarbaru siap memberikan pelayanan kepada isoman, terutama kami juga menyiapkan nomor penghubung ataupun nomor WA yang dapat dihubungi setiap saat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat di Kota Banjarbaru bisa terlayani dengan baik dan mendapat pelayanan kesehatan dasar khususnya oleh Puskesmas sekota Banjarbaru. Masyarakat diimbau disiplin menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah terpapar COVID-19. Dari Kota Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarbaru membuka dapur umum untuk warga isolasi mandiri atau isoman. Kepala Pelaksana BPBD Zaini menjelaskan, dapur umum dibuka untuk membantu memenuhi konsumsi warga isoman. Menurutnya 580 warga isoman di 4 kecamatan akan diberi makanan siap saji setiap hari pada siang dan malam. Kelurahan melalui Puskesmas di Kota Banjarbaru bahwa data hari ini masyarakat yang isoman sudah terdata 580 warga isoman. Itu berbagai kelurahan yang sudah menyampaikan ke tempat kita BPBD. Kemudian terkait dengan persiapan ini, tentunya kita membentuk yang namanya Garda 5 untuk melayani masyarakat warga yang melakukan isoman di rumah agar
paling tidak selama 3 hari beliau tidak berjalan-jalan. Artinya stay di rumah saja. Karena memang kita sudah kerjasama juga dengan melalui Babinsa, Babin Katinas dan pihak kelurahan sendiri dengan kerjasama puskesmas tertentu, puskesmas yang di wilayah masing-masing. Selain dibantu konsumsi, warga isoman juga mendapat layanan kesehatan dari puskesmas di lingkungan masing-masing. Dari Kota Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Zaldi Ariandi beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.